Halo semuanya. Dalam video kali ini kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Tahukah kamu apa itu konstitusi? Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Konstitusi lebih tepat diistilahkan dengan hukum atau sebuah aturan dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu 1. Konstitusi tertulis yang biasanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar. 2. Konstitusi tak tertulis atau disebut sebagai konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Lalu apa Konstitusi Indonesia? UUD NRI 1945 merupakan konstitusi tertulis dari negara Republik Indonesia. Kedudukannya yakni 1 sebagai hukum dasar. UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. 2. Hukum tertinggi negara, menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Maka peraturan perundangan di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Bagi suatu negara konstitusi diperlukan guna membatasi kekuasaan, menjamin hak asasi manusia, mengatur struktur pemerintahan, menjadi dasar hukum, dan menciptakan stabilitas. Sumber historis, sosiologis, dan politik. Sumber historis. Jadi, sumber historis awalnya dikemukakan oleh Hobbes, bahwa manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Lalu, seiring waktu timbul adagium homo homini lupus artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Setelah itu timbul pandangan belum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum unionis. Dan akibat pandangan itu timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia dapat dikaitkan dengan berbagai gejolak sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Seperti kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri-menterinya. Sumber politik. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Negara dari sudut kekuasaan dan sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tahukah kamu? Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi di Indonesia. UUD 1945 diamandemen 4 kali, 1999 sampai 2002, untuk memperkuat demokrasi dan HAM termasuk pemisahan kekuasaan dan otonomi daerah, sebelum reformasi pemerintahan otoriter dan sentralistik. Kini lebih demokratis dengan pemilu transparan dan DPR independen. HAM juga diperkuat, termasuk kebebasan berpendapat dan perlindungan dari diskriminasi. Indonesia meratifikasi Konvensi HAM Internasional. Tantangan solusi implementasi konstitusi. Tantangan, korupsi penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi. Banyak UU bertentangan dengan UUD 1945, diuji di MK. Pembatasan kebebasan berekspresi masih ada. Regulasi harus menyesuaikan globalisasi tanpa merugikan kepentingan nasional. Solusi: perkuat MK, DPR, dan KPK agar lebih transparan. Edukasi hukum demokrasi bagi masyarakat. Harmonisasi UU agar sesuai dengan UUD 1945. Asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah konstituer yang berarti membentuk atau pembentukan. Konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara dan tanpa konstitusi suatu negara tidak mungkin dapat terbentuk. Konstitusi menempati posisi sebagai derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara yaitu sebagai pemberi batas. Pentingnya nilai norma yang termuat dalam UUD NRI 1945. Nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Negara hukum. 3. Ketuhanan yang Maha Esa. 4. Persatuan dan keragaman. 5. Keadilan sosial. 6. Kemerdekaan dan demokrasi. Pentingnya nilai dan norma dalam UUD 1945. 1. Menjamin hak dan kewajiban warga negara.
2. Menjamin kedudukan yang sama di depan hukum. 3. Menjamin kepastian hukum. 4. Menjamin hak kehidupan yang layak. 5. Menjamin pendidikan, layanan kesehatan dan keamanan. 6. Menjaga ketertiban dan stabilitas. 7. Menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.